Pada hari Sabtu 4 Mei 2024, akhirnya kereta wisata retro muncul kembali setelah sekian lama tertidur. Oleh sebab peminatnya sangat jarang sekali dibandingkan kereta wisata yang lainnya. Kali ini jadi terbangun pun karena yang akan menaikinya adalah rombongan Miss Mega Bintang Indonesia dan juga artis Ivan Gunawan pada 7 Mei 2024. Nah, seperti apa sih kereta wisata retro? Kita akan melihat kemunculannya kembali di Stasiun Jatinegara. Barusan kereta api Kertajaya 219. Jadi sambil nungguin kereta wisata yang sangat jarang sekali dipakai, pada hari ini juga ada momen kereta api yang tidak kalah menarik, yaitu kereta parcel bawa kereta priority. Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek untuk hari ini ada yang ganti rangkaian, dan juga ada KLB di rute Gambir Bogor. Dan untuk kereta api Kertajaya pasca lebaran ini udah normal kembali, membawa 14 kereta premium. Barusan kereta api Parsel Utara 283 membawa satu kereta eksekutif luar dinas, yaitu K101916 Jak, dan satu kereta wisata priority luar dinas, yaitu K108109 Jak. Kedua kereta luar dinas tersebut telah menjalani bobot roda di Tegal. Berarti kedua kereta tadi baru dipasang ketika di stasiun Tegal. Mungkin karena itulah perjalanan KA283 menjadi terlambat 52 menit saat lewat Jatinegara. Terima dari arah timur dipersiapkan untuk kembali tujuan Kampung Badan via Bakat dan Manado 5 dan Karya. Barusan kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Mulai hari ini untuk KA2-nya diganti rangkaiannya dari yang sebelumnya memakai TS5, mulai hari ini menjadi TS9.
Namun pada kereta pembangkitnya memakai TS6. Perubahan ini sudah dimulai sejak KA3 pada kemarin malam. Untuk TS9 merupakan sarana calon kereta Bima ataupun kereta api Argo Semeru New Generation. Namun saat ini dipakai sementara oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini kedatangan kereta api Majapahit 215. Pasca lebaran kereta ini masih tetap menggunakan livery tematik lebaran. Itu karena pada dasarnya kereta ini belum dikasih livery asli. Jadi kalau livery tematiknya dilepas, nantinya malah nggak ada liverynya. Dan ini merupakan satu-satunya kereta New Generation yang memasang livery tematik lebaran. Karena ketika pertama keluar di saat menjelang lebaran. Ini keberangkatan kereta api Majapahit 215. Tadi di bagian sambungan antara gerbong bagasi ke kereta ekonomi 1, terlihat pada bagian sambungannya tidak dipasang pada kereta ekonomi 1. Jadi kalau pintu di ekonomi 1 yang menghadap gerbong bagasi dikunci, seharusnya aman, soalnya nggak ada sambungan akordeonnya. Tapi terlihat pijakan untuk nyebrang diangkat yang kemungkinan memang dikunci. Barusan kereta api Argo Cirebon 26. Terlihat kereta eksekutif yang dibawa sudah kembali normal menjadi membawa 4 kereta eksekutif. Artinya perawatan yang dilakukan di Balai Manggarai sebelum lebaran itu udah selesai. Mengingat ketika sebelum lebaran,
sempat terdapat pengurangan kereta pada kereta eksekutif Argo Cirebon menjadi 3 kereta eksekutif saja. Namun kini udah normal kembali. Timur kereta api Argo Parayangan mendatang ada di jalur 4. Barusan kereta api Argo Parahyangan 43. Kereta ini dari Bandung. Nah, ada yang menarik nih di Bandung pada esok hari, yaitu akan ada KLB yang membawa rombongan SMA N3 Bandung dengan rangkaian full kereta kelas eksekutif. Sebelumnya, pada tahun lalu, mereka juga pernah menyewa kereta KLB. Dan tidak disangka pada tahun ini, mereka kembali menyewa KLB. Barusan kereta api Dharma Wangsa Sau 32A. Jadi saat ini penumpang kelas ekonomi kereta api Dharma Wangsa dapat merasakan kenyamanan yang lebih pada kereta ekonomi model 80 tempat duduk. Karena jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu model 106 tempat duduk, pada bagian ruang kakinya lebih luas yang model 80 tempat duduk. Walaupun tetap aja masih duduk secara berhadap-hadapan. Ini keberangkatan kereta api Dharma Wangsa Sau 31. Selain terdapat peningkatan kenyamanan, kereta api Dharma Wangsa juga telah kembali normal pada kereta ekonominya, yaitu telah kembali membawa sebanyak 6 kereta ekonomi.
yang mana ketika sebelum Lebaran sempat dikurangi menjadi membawa 5 kereta ekonomi saja. Untuk kereta ekonominya merupakan bekas kereta api Majapahit yang lama. Ini dinas rangkaian kereta api Tawang Jaya Premium. Namun nanti kita tidak akan merekam ketika mengarah ke Semarangnya, karena beberapa menit lagi akan segera muncul KLB TKK BPK Penabur Jakarta. Sedangkan KLB tersebut setelah sampai di stasiun Gambir, nantinya akan mengarah ke stasiun Bogor. Sehingga beberapa menit lagi kita akan pindah spot ke stasiun Manggarai. Tadi keberangkatan kereta api Argo Dwi Pangga 10. Jadi saat ini layanan kelas luxury pada kereta api Argo Dwi Pangga telah kembali seperti ketika Nataru lalu, yaitu membawa 3 kereta luxury sekaligus. Bedanya, ketika awal-awal beroperasi masih berurutan kereta luxurinya, yaitu K1 02301, 02, dan 03. Tapi yang barusan itu udah agak ngacak nomornya, yaitu K1 02302, 14, dan 13. Namun tidak jadi masalah. Berangkat jalur 1. Barusan kereta api Abang Priok Cargo 2533. Jadi ternyata KRL di jalur 5 tertahan karena tunggu disusul oleh kereta barang yang barusan. Dan seharusnya 9 menit lagi adalah waktunya untuk KLB TKK BPK Penabur Jakarta untuk segera keluar dari depo Cipinang.
Barusan kereta api Kuto Jaya Utara 224. Di sebelahnya kan tadi ada KRL. Nah, jadi ada informasi nih teman-teman. Mulai tanggal 1 Mei 2024 terdapat penyesuaian jadwal KRL. Namun, jadwal KRL yang baru ini justru malah mengurangi KRL yang jalan ketika libur Sabtu dan Minggu. Padahal biasanya jalan terus setiap hari. Terutama KRL yang biasanya saya naiki ikutan kena dampaknya. Apakah karena kekurangan KRL? Ini kedatangan kereta api Argo Cirebon 21A. Dan anggap aja ini rangkaian kedua dari kereta api Argo Cirebon. Nah, untuk rangkaian kedua ini juga telah kembali normal pada kereta eksekutifnya, yaitu telah kembali membawa sebanyak 4 kereta eksekutif. Dan sekarang udah pukul 9:25 menit. Namun KLB TKK BPK Penabur Jakarta masih belum muncul juga. Mungkin sengaja biar kereta api Argo Cirebon 21A berangkat lebih dulu ke Gambir. Pada pukul 9:30 menit baru muncul KLB-nya. Dan ternyata KLB-nya dimasukin ke Jor 3. Padahal ketika perjalanan pertama pada 27 April 2024 lalu, KLB ini dimasukin ke Jalur 5. Taunya hari ini berubah menjadi dimasukkan ke Jalur 3. Mungkin biar lebih cepat karena ini udah terlambat 9 menit KLB-nya. Artinya kereta api Taksaka 68 akan dipersiapkan untuk berjalan langsung melalui Jalur 2. Barusan kereta api Sembrai 62A. Jadi saat ini kita sedang berada di stasiun Manggarai untuk merekam KLB TKK BPK Penabur Jakarta melintas dan mengarah ke stasiun Bogor. Masalahnya, kita tidak tahu apakah KLB-nya akan lewat jalur 4 atau jalur yang lain, atau malah lewat jalur atas. Tapi melihat yang udah terjadi pada perjalanan pertama, KLB-nya akan melintas di jalur bawah stasiun Manggarai. Jalur 11 dari nanti Bumi Duri akan dipersiapkan masuk rangkaian KRL tujuan stasiun Bogor. Jalur 11 dari arah Bumi Duri hati-hati. Jalur 2 tujuan Tanah Duri yang dipersiapkan.
Jadi inilah KLB TKK BPK Penabur Jakarta jurusan Gambir Bogor. Ternyata melintas lewat jalur 7 stasiun Manggarai. Dan jalur tersebut biasanya sekarang dipakai oleh kereta angkutan batubara. Juga dulunya merupakan jalur yang dipakai untuk KRL relasi Bogor Angke Jayanegara yang saat ini udah tidak ada. Jadi seperti itulah gambaran jika ada kereta ekspres dari Jakarta ke Bogor atau Sukabumi Cianjur Cipatat. Barusan kereta api Argo Cirebon 22A. Ternyata pada awal bulan Mei 2024 ini, lokomotif livery tematik lebaran masih ada. Dan untuk KLB TKK BPK Penabur Jakarta nanti siang akan kembali lagi menuju ke stasiun Gambir. Jadi sambil nungguin KLB-nya baik lagi, kita akan melanjutkan hunting di stasiun Jayanegara. Tapi cuma sebentar aja, karena nanti kita akan balik lagi ke stasiun Manggarai. Jalur 6 ada dinas rangkaian kereta api Airlangga. Dengan diubahnya kereta api Dharma Wangsa yang sebelumnya memakai kereta ekonomi yang sama seperti kereta api Airlangga, maka pasca diubah berarti tinggal kereta api Airlangga yang masih memakai kereta ekonomi model 106 tempat duduk di rute Jakarta-Surabaya. Jadi kalau mau lebih nyaman kereta ekonominya, bisa memilih kereta api Dharma Wangsa daripada kereta api Airlangga ini. Barusan kereta api Manahan 80F. Karena kereta ini kecepatannya hanya 100 km per jam, maka sekalipun seluruh rangkaiannya telah memakai kereta stainless steel generasi pertama, tetap saja batas kecepatan masih mengacu pada GPK yang berlaku saat ini. Makanya untuk lokomotif dinas kereta api Manahan sebenarnya boleh memakai lokomotif selain CC206. Seperti tadi memakai lokomotif CC204. Jalur 5 masuk lokomotif CC201 8313 PWT.
Sedangkan jalur 4-nya masuk kereta api Tegal Bahari. Padahal selisih waktu dengan kereta api Manahan tadi itu hanya beda 1 menit aja. Tapi tiba-tiba kereta api Tegal Bahari udah muncul di stasiun Jayanegara. Artinya kereta api Tegal Bahari akan melakukan berhenti luar biasa. Tapi BLB ini tidak menaikkan penumpang ya, karena baru akan melayani naik penumpang pada 2 hari berikutnya. Jalur 4 keberangkatan kereta api Tegal Bahari 170 setelah berhenti luar biasa. Jadi hal seperti ini sering kali terjadi apabila kereta api Manahan 80F-nya dijalankan. Tadi kereta bisnis 2-nya memakai K2 07809 SBI, sedangkan kereta bisnis 3-nya memakai K2 07813 SBI. Suatu momen karena mereka berdua saling berdekatan. Dan juga keduanya sama-sama mantan kereta bisnis kaca jarang-jarang. Jalur 4 melintas kereta api Matarmaja 234. Setelah ini saya mau istirahat dulu karena setelahnya kita akan pindah spot kembali ke stasiun Manggarai. Persiapan untuk merekam kepulangan KLB TKK BPK Penabur Jakarta. Jadi mereka setelah sampai Bogor itu nggak kemana-mana, alias langsung balik lagi menuju ke stasiun Gambir. Tapi di stasiun Bogornya harus langsir lokomotif terlebih dahulu.
selatan kereta api akan melintas langsung jalur 2 dari selatan kereta api melintas langsung. Barusan momen papasan antara kereta api Manahan tambahan 7016A dengan kereta api Argo Sindoro 11. Untuk kereta api Manahan tambahan 7016A juga sama seperti kereta api Manahan 80F dalam hal kecepatan, yaitu sama-sama hanya dibolehkan berlari dengan kecepatan 100 km per jam. Tapi terdapat kemiripan pada lokomotif dinasnya, yaitu sama-sama ditarik oleh lokomotif CC204 pada hari ini. Dan inilah kepulangan KLB TKK BPK Penabur Jakarta. Jadi kereta ini sebenarnya memakai rangkaian pecahan dari kereta api Jayakarta, namun hanya memakai 8 kereta premium saja, sedangkan 5 kereta premium lainnya disimpan di depo Cipinang. Supaya nggak ribet, akhirnya kereta makan dipasang di ujung. Soalnya kereta api Jayakarta tidak memakai M1, tapi pakainya kereta makan pembangkit MP3. Jalur 1 Stasiun Matraman melintas kereta api Argo Parahyangan 49. Jadi kita mau balik lagi ke Stasiun Jayanegara untuk merekam perjalanan terakhir pada hari ini bagi KLB TKK BPK Penabur Jakarta. Rangkaiannya akan pulang ke depo Cipinang. Jadi setelah sampai di Gambir, lokomotifnya akan dilangsir dan rangkaiannya akan dibawa melalui Stasiun Manggarai. Jadi tidak ke Jakarta Kota. Rangkaian KLB pulang depo Cipinang. Jadi terdapat perbedaan dengan perjalanan pertama pada 27 April 2024 lalu. Kalau perjalanan pertama, KLB-nya memakai rangkaian kereta api Jayakarta yang memakai kereta pembangkit P09503 Jak.
Sedangkan perjalanan kedua memakai rangkaian yang terdapat P06403 Jak. Namun untuk kereta makannya tetap sama, yaitu masih memakai M109801 Jak. Jalur 3 berjalan langsung kereta api Argo Parahyangan 50 jurusan Gambir Bandung. Tadi kereta pembangkitnya memakai P09802 SDT. Kereta pembangkit tersebut bukanlah stainless steel, tapi trademark keretanya terlihat bertuliskan F, yang artinya mampu untuk berlari di kecepatan 120 km per jam. Artinya, tidak jadi masalah ketika P09802 SDT berdinas di rangkaian kereta api Argo Parahyangan. Jalur 4 masuk kereta api Argo Parahyangan 51. Meskipun kereta ini setelah sampai Gambir akan kembali sebagai 40A, yang artinya di stasiun Gambirnya hanya sebentar aja, tetapi perjalanan K51 tetap berhenti di stasiun Jayanegara. Soalnya untuk kereta api Argo Parahyangan selanjutnya dari Bandung, yaitu PLB 39A, tidak berhenti di stasiun Jayanegara. Jadi K51 ini menjadi pilihan bagi yang ingin turun di sini. Jalur 6 melintas kereta api Berantas 112. Sama seperti kereta api Dharma Wangsa, kereta api Berantas kini juga telah diganti kereta ekonominya dari yang sebelumnya memakai model 106 tempat duduk menjadi 80 tempat duduk. Meskipun tetap sama aja, masih duduk secara berhadapan dengan penumpang lain, tetapi ruang kakinya lebih lebar. Dan untuk posisi duduknya juga masih tegak seperti yang lama.
Jalur 7 berangkat Dinas Rangkaian Kereta Api Kertajaya. Kenapa KLB TKK BPK Penabur Jakarta tidak menggunakan pecahan dari rangkaian kereta api Kertajaya meskipun sama-sama disimpan di Cipinang? Tetapi waktu istirahat kereta api Kertajaya ketika di Jakarta jauh lebih singkat daripada kereta api Jayakarta. Makanya yang dipilih untuk dipecah rangkaiannya guna keperluan KLB adalah kereta api Jayakarta, bukan kereta api Kertajaya. Jalur 4 kedatangan kereta api Saunggali 147 pada pukul 14.00. Sedangkan 3 menit yang lalu pada pukul 13.57 merupakan jadwal lama KA39 untuk melintas di stasiun Jayanegara. Namun hingga saat ini KA39 belum terlihat. Itu karena KA39 udah berubah menjadi PLB 39A. Yang mana waktu melintas Jayanagaranya juga ikut berubah, tidak lagi pukul 13.57. Jalur 4 masuk kereta api Menoreh 225F. Akhirnya bisa kembali melihat kereta makan KM1 08402 SMC, dan sepertinya kereta makan tersebut di tahun ini udah mulai sering dipakai dinas di kereta api Menoreh. Kalau tahun lalu pernah juga ke Jakarta, tetapi dipakai dinasnya di kereta api Argo Merbabu. Dan karena pakai KM1, maka harus bawa kereta pembangkit terpisah. Hari ini pakai P06501 SMC. Jalur 3 melintas langsung kereta api Argo Parahyangan 40A. Jadi kalau dulu biasanya KA40 itu melintas stasiun Jayanegara pada pukul 15.23. Namun saat ini jam melintasnya lebih maju karena jadwal berangkat dari stasiun Gambirnya juga ikut dimajukan. Maka setelah berubah menjadi PLB 40A, keretanya menjadi biasa melintas pada jam 14.25. Tapi bisa juga lewatnya jam 14.24 seperti tadi karena kecepatan 1 menit. Periksa teliti kembali tiket barang moda dapat tiket tidak tertinggal.
Jadi jalur 3 dari arah timur, jalur 3 masuk tujuan akhir dia Manggarai jalur 3. Jalur 2 dari arah timur hati-hati kereta api meningkat langsung dari jalur 2. Jalur 7 masuk kereta api Fajar Utama YK 141. Jadi kereta inilah yang akan membawa kereta wisata retro pada hari Selasa 7 Mei 2024. Makanya hari ini kereta wisata retro akan muncul untuk persiapan dibawa ke Jogja dan untuk persiapan hari Selasa nanti. Karena kereta wisata retro udah lama sekali tidak keluar. Tidak hanya KWS retro, tapi kereta panoramik juga akan dipasang di kereta ini pada hari Selasa nanti. Jalur 2 melintas kereta api Argo Parahyangan 39A. Dilihat dari waktunya, kereta ini sangat berdekatan dengan kereta api Fajar Utama YK. Maka wajar bila dimasukkan ke jalur lama ketika akan melintas di stasiun Bekasi. Soalnya di jalur baru DDT ada KA 141 dan jalur 3 adalah KRL ke arah Manggarai yang tertahan tunggu diusul 39A. Dengan begitu penumpang KRL pasti disuruh pindah peron dari jalur 2 ke jalur 3. Diizinkan berangkat jalur 3. Jalur 2 lewat kereta api Argo Merbabu 20F. Jadi ternyata setelah kereta api Argo Parahyangan 39A melintas jalur 2, itu KRL yang di jalur 3 belum berangkat juga. Akhirnya kereta api Argo Merbabu yang biasanya berjalan langsung lewat jalur 3, pada hari ini dilayani lewat jalur 2. Tapi bagus ini menjadi sebuah momen karena hal ini terjadi disebabkan akibat perjalanan kereta api Argo Parahyangan 39A-nya terlambat.
Di jalur 2 dari arah timur disiapkan masuk tujuan Kampung Bandan via Manggarai, hati-hati jalur 2 dari arah timur. K5559 rangkaian 12 kereta. Jalur 4 melintas kereta api Kertajaya 220. Tadi ketika kereta api Kertajaya akan melintas, di jalur 5-nya masuk KRL. Jadi kecepatan kereta api Kertajaya dibatasi karena KRL yang masuk di jalur 5 itu baru nyebrang di jalur lama. Makanya kereta api Kertajaya menunggu weselnya diarahkan ke jalur baru DDT. Tapi tidak sampai membuat kereta api Kertajayanya berhenti dulu karena KRL yang masuk di jalur 5 cukup cepat masuknya. Jadi, seperti inilah wujud dari kereta wisata retro. Kereta ini pada awalnya tidak seperti sekarang desainnya, alias saat ini telah diubah. Kalau dulu, desainnya nuansa klasik dan sangat retro. Tapi kalau sekarang, desainnya itu diganti menjadi dining on train atau mirip-mirip seperti kereta makan. Tapi sayangnya, karena jarang sekali peminatnya, akhirnya kereta ini pun menjadi jarang keluar. Sekalinya kereta ini keluar karena ternyata mau dipakai oleh rombongan Miss Mega Bintang Indonesia dan artis Ivan Gunawan pada kereta api Fajar Utama YK 141 di rute Jogja-Jakarta. Dan kita sempat mengintip interiornya, jadi mirip banget seperti kereta makan. Bedanya kursinya itu lebih besar dan lebih tinggi dengan formasi satu-satu, dan kursinya saling berhadapan juga dilengkapi dengan sebuah meja. Jalur 6 berangkat KLB Posko ke arah Pasenen. Itu karena esok harinya, yaitu pada hari Minggu 5 Mei 2024, kereta wisata retro akan dibawa luar dinas ke Jogja bersama kereta api Fajar Utama YK 142. Dan untuk penempatannya, esok hari KWS Retro akan dipasang tepat di belakang lokomotif. Sedangkan untuk hari Selasa 7 Mei 2024, penempatan KWS Retro dan kereta panoramik juga dipasang paling depan. Jalur 4 kedatangan kereta api Taksaka 67. Jadi saat ini kereta api Taksaka sudah mendapatkan kereta luxury punya sendiri, alias sudah tidak lagi minjam punya Argo Lau ataupun Argo Dwi Pangga. Dan untuk nomor keretanya adalah K1024002 dan 01. Jadi memang kereta luxury Taksaka baru keluar belakangan daripada kelas eksekutifnya. Walau begitu,
sekarang udah bisa bawa hingga 2 kereta luxury. Jalur 4 keberangkatan kereta api Taksaka 67. Tadi hampir aja ketinggalan, entah itu masinisnya atau asisten masinisnya atau apapun itu, saya pun tidak tahu. Tapi yang jelas tadi keretanya tetap berangkat setelah semboyan 40, 41 dan 35 dilakukan. Dan tadi terlihat kecepatan keretanya masih sangat pelan banget. Mungkin karena nungguin beliau untuk naik. Dan pada akhirnya keburu. Jalur 4 melintas kereta api Argolao 7. Jadi kereta luxury Argolao telah kembali membawa sebanyak 3 luxury seperti ketika Nataru lalu. Dan karena tadi 2 luxury punya Argolao ada di kereta api Argo Dwi Pangga, maka di rangkaian ini hanya ada 1 luxury punya Argolao, sedangkan 2 luxury lainnya merupakan milik kereta api Argo Dwi Pangga. Hal ini sayangnya tidak dapat dihindarkan karena banyak sebabnya. Jalur 3 lewat kereta api Brawijaya 58 yang saat ini untuk sementara memakai kereta eksekutif New Image bekas kereta api Sembrani yang lama. Itu karena kereta eksekutif Brawijaya yang lama kabarnya akan melakukan perbaikan interior. Namun ada sebagian yang masih berdinas tetapi dipakai untuk kereta eksekutifnya kereta api Malioboro Express.
Jadi kereta api Malioboro Express juga ikutan berubah rangkaiannya. Jalur 4 kedatangan kereta api Sembrani 61. Jadi karena kedua rangkaian kereta api Sembrani telah diganti menjadi memakai kereta stainless steel, maka rangkaian lamanya dapat dipinjamkan untuk kereta lain apabila sedang membutuhkan, seperti kereta api Brawijaya saat ini. Dan untuk kereta api Sembrani memakai rangkaian bekas kereta api Argo Bromo Anggrek yang lama. Namun entah kenapa masih ada K101906YK di rangkaian ini. Dan itulah keberangkatan kereta api Sembrani 61. Untuk K101906YK sebenarnya udah cukup lama menjadi sarana asistensi depo Surabaya Pasar Turi. Bahkan pada 31 Maret 2024 lalu, kereta eksekutif tersebut memang udah pernah dinas di kereta api Sembrani. Artinya udah lebih dari 1 bulan K101906YK dipinjamkan untuk depo Surabaya Pasar Turi. Barusan dinas rangkaian kereta api Jayabaya. Suatu hal yang mengejutkan, ternyata rangkaiannya tidak dikembalikan seperti dulu. Kalau yang sekarang ini bisa dikatakan terbalik karena disebabkan banjir di Semarang pada 14 Maret 2024 lalu. Ketika sebelum banjir, posisi kereta eksekutifnya ada di timur, sedangkan kereta ekonomi ada di barat. Tapi setelah banjir jadi kebalik dan tetap dibiarkan.
jalur 7 keberangkatan kereta api Bangunkarta 123. Kali ini ada penambahan kereta pembangkit yaitu P06704 Jak yang ditugaskan sebagai backupnya MP1 06801BL. Dan kabarnya ada kereta yang mengalami gangguan AC. Menurut informasi dari penumpang yang terdampak, kereta yang gangguan yaitu kereta eksekutif 4 dengan nomor K1 09518BL. Pada akhirnya penumpang eksekutif 4 mendapatkan refund sebesar 30%. Sampai dengan Cikarang, silakan tunggu di peron jalur 1. Tadi ada 2 kereta dan 1 lokomotif dinas dalam waktu berdekatan. Untuk yang berangkat dari jalur 7 tadi yaitu kereta api Mataram. Pada hari ini berangkatnya terlambat 5 menit. Soalnya kereta api Bangunkarta juga terlambat 5 menit. Dan akan aneh bila kereta api Mataram tiba-tiba menyusul kereta api Bangunkarta. Memang dari segi kecepatan, kereta api Mataram jauh lebih cepat. Namun kenyataannya tetap berurutan masuk Jakartanya. Jalur 4 ada kereta api Abang Priok Kargo 2532 berhenti luar biasa karena tertahan tunggu disusul.
Sedangkan jalur 3-nya tadi lewat kereta api Argo Bromo Anggrek 1. Jadi hanya satu rangkaian aja yang diganti dari sebelumnya memakai TS5 menjadi TS9. Artinya yang barusan lewat tadi tetap memakai TS6 seperti biasa. Namun tadi kereta pembangkitnya justru memakai TS5. Soalnya yang PN02306 ada di KA2 tadi pagi. Jalur 7 masuk kereta api Serayu 250-251 alami kelambatan 48 menit entah kenapa. Sedangkan sebelumnya di jalur 3 telah melintas kereta api Bima 60. Sayangnya pada awal bulan Mei 2024 ini, livery tematik lebaran pada kereta api Bima telah dilepas. Padahal terdapat keunikan untuk lebaran tahun ini, yaitu kereta makan non-stainless steel juga ikutan dipasang livery tematik. Padahal biasanya yang dipasang cuma yang stainless steel. Selamat datang jalur 8 dari arah timur dipersiapkan untuk proklamasi Cina. Jalur 1 dari arah barat dipersiapkan untuk tujuan Cikarang bagi pemberangkatan berikutnya. Jalur 4 akhirnya berangkat kereta api Abang Priok Cargo 2532 setelah berhenti luar biasa dan tertahan cukup lama sekitar 10 menit. Karena di waktu terdekat akan ada kereta Bima 60 yang tadi udah melintas. Meskipun 6 menit berikutnya masih ada kereta, yaitu kereta api Jayakarta 218A. Tetapi karena kereta api Jayakarta nantinya akan berhenti di stasiun Bekasi,
maka kereta barang tadi tidak masalah jika berangkat. di jalur 1 sinyal keluar supaya 5 diizinkan berangkat. Jalur 4 melintas kereta api Jayakarta 218A. Jadi setelah tadi paginya pecahan rangkaian ini dipakai oleh KLB, tetapi ketika dinormalkan kembali di depo Cipinang, ternyata kereta makan M109801 Jak tidak ikut berdinas di kereta ini. Soalnya kereta ini harus tetap memakai kereta makan yang dilengkapi pembangkit, yaitu model MP3. Dan kemungkinan M109801 Jak disimpan di depo Cipinang. Barusan ada momen balapan antara kereta api Jayabaya 108 dengan KRL tujuan Cikarang. Sebenarnya kereta api Jayabaya juga istirahat sangat lama di Jakarta. Namun, tidak dipakai untuk KLB TKK BPK Penabur Jakarta. Mungkin karena peserta rombongan cukup banyak, sedangkan kapasitas rangkaian kereta api Jayabaya tidaklah cukup. Makanya yang terpilih justru rangkaian kereta api Jayakarta yang kapasitasnya cukup banyak. Jalur 4 melintas langsung kereta api Papandayan 7047. Kereta ini juga terlambat 19 menit, namun kelambatannya tidak sebanyak yang dialami oleh kereta api Serayu. Walaupun kereta api Papandayan terlambat ketika akan sampai di stasiun Gambir, tetap saja ketika di Gambirnya masih memiliki waktu yang cukup untuk lanjut berdinas sebagai kereta api Argo Parahyangan 36 dengan jam berangkat pukul 18.30 menit.
jalur 7 telah lewat kereta api Cikuray 268. Untuk lebaran tahun ini, kereta api Cikuray udah tidak lagi sendirian dalam melayani rute Garut Jakarta secara langsung. Tapi mulai tahun ini sudah ada kereta kedua yang juga melayani Garut Jakarta secara langsung, yaitu kereta api Papandayan. Meskipun stasiun awal dari Jakartanya berbeda, tetapi tahun ini sudah mulai ada peningkatan. Walaupun dua kereta tetap saja terbilang masih sedikit. Jalur 4, kereta terakhir yang kita rekam pada hunting kereta api kali ini, yaitu kereta api Manahan 79F. Jadi ternyata kereta ini sekarang udah bukan pakai rangkaian lama, tetapi telah diganti menjadi stainless steel. Meskipun rangkaiannya memakai bekas kereta api Taksaka yang lama, dengan begitu, baik yang siang dari Jakarta ataupun pagi dari Solo, keduanya telah sama-sama memakai kereta stainless steel. Oke, cukup sekian dari video hunting kereta api pada 4 Mei 2024. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.